Dulu pertemuan pertama kita, Pak Menteri, saya mengatakan bahwa tidak akan ada mungkin mafia tanah, tidak akan ada konflik kalau tidak ada keterlibatan insan BPN. Dan hari ini kan itu terbukti. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan pembegalan hukum, Pak? Tidak ada mens rea di sini untuk keuntungan pribadi atau kejahatan hukum. Kalau hanya sanksi berat, Pak, ini akan berulang terus di mana-mana, Pak. Kalau hanya inspektorat yang turun, tidak akan ada yang namanya efek jerah. Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita, Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak. Ya, termasuk yang di Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin, Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu, Pak. Sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Jangan nunggu fatwa dari kejaksaan, Pak. Duit mereka lebih banyak, Pak. Saya minta, mohon, ya udah proses hukum, Pak. Sehingga bisa dibatalkan itu. Karena soal ruang abu-abu aturan kita ini, Pak, sangat mudah dimanipulasi, Pak. Semua ada bohirnya, mau bikin PP, mau bikin perpres, mau bikin apa. Semua bisa-bisa aja. Jadi saya sangat berharap penegakan hukum di sini, Pak, supaya ada efek jerah, Pak Nusron. Supaya Bapak bisa memulai, ya, memimpin ATR BPN ini dengan legacy, Pak. Pembersihan di dalam, Pak. Narasi penegakan hukum itu harus sangat kuat. Sehingga semua yang ada di layar ini sekarang, semua punya rasa takut, Pak. Tinggal minta sama negara, kalau perlu nanti gaji dan insentifnya setara dengan Kementerian Keuangan. Kenapa tidak? Di luar itu jangan coba-coba, gitu loh, Pak. Karena tanah adalah kehidupan. Kalau dimain-mainin, Pak, orang siap mati, Pak. Apa belum banyak bukti konflik tanah nyawa meregang? Masa kita harus hadapkan polisi sama rakyat terus hanya gara-gara soal pertanahan? Di baliknya ada orang-orang serakah. Narasi penegakan hukum di BPN Agraria harus sekuat-kuatnya, Pak. Kalau ibarat korporasi ini, Pak, nggak usah pakai ini langsung pecat, Pak. Nggak ada sanksi-sanksi berat. Jelas bawa ke jaksa, bawa ke KPK, Pak. Harus gitu, Pak Nusron. Supaya Pak Nusron betul-betul dikenang sebagai kita, sesama politisi maupun rakyat, sebagai individu yang berhasil melakukan reformasi terhadap ATR BPN, Pak. Selama ini kita menganggap semuanya adalah sarang mafia, Pak. Mohon maaf saya, banyak sekali orang baik di BPN Agraria, Pak. Tapi kita lihat kejadian-kejadian bertahun-tahun ini kan nggak beda dari satu menteri ke menteri lain. Kemarin soal pagar laut itu yang bikin heboh apa? Akrobat-akrobat komunikasi, Pak. Ada yang ngaku bekas tambak, bekas abrasi. Ada yang tiba-tiba dicabut, ada yang nggak setuju dicabut. Ada yang ngaku ini, ngaku itu, akrobat, Pak. Itu yang membuat heboh ya mereka-mereka, bukan rakyat. Jadi dalam soal pagar laut ini pun, Pak, ya kami berharap penegakan hukum. Ini jangan hanya orang agrarianya yang kena, Pak. Yang bikin sertifikatnya kok lolos. Bersama-sama melakukan kejahatan kok. Mana mereka-mereka itu? Jangan kesalahan ini ditimpakan hanya kepada BPN Agraria, ATR Pak Nusron. Tadi saya singkat mendengar sudah setahun itu dikerjakan oleh Bareskrim. Lah, urusan kayak begini 1 tahun Bareskrim nggak kelar. Kan gila itu. Apa kita harus ganti Bareskrimnya? Kan ini persoalan kalau begini. Inilah realita pahit di lapangan, Pak. Semua bisa dibengkok-bengkokin. Hanya rakyat yang nggak mampu, Pak. Mereka hanya mampu diseret, dipukul ketika tanahnya mau diambil.
Kalau bukan kita, lalu siapa yang bela mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai negeriku. Kembali ketemu saya di sini di channel Hati Rakyat. Dalam video ini kita telah melihat, menonton, mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian yang disampaikan oleh Abang Deddy Sitorus. Tentu saja hal-hal seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana kita menilai perjalanan politik di negeri tercinta ini. Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa pejabat yang ikut terlibat dalam proses perizinan pagar laut di Tangerang telah diberikan sanksi secara administratif. Dan pagar laut tersebut ramai-ramai dibongkar. Tetapi sanksi tersebut rasa-rasanya tidak memenuhi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepertinya dalam kasus yang sudah menjadi konsumsi publik ini, ada tebang pilih dari pihak penegak hukum. Diam 1000 bahasa. Giliran kasus kecil, kasus orang lemah, hukum menjadi tajam. Tetapi bila kasus orang kuat atau mitra, bisa diselesaikan antara kita saja. Kendatipun itu merugikan negara. Jadi saya ingat beberapa tahun yang lalu ada kasus seorang nenek yang mengambil 3 buah kakao di kebun orang. Kasus ini sampai ke meja hijau dan berakhir dengan pidana. Inilah yang menjadi konsen Abang Deddy Sitorus kepada Kementerian ATR BPN Nusron Wahid di gedung DPR RI. Supaya kasus pemagaran laut ini tidak hanya disanksi secara administrasi saja, tetapi harus diadili orang-orangnya. Orang-orang tersebut telah menabrak konstitusi dan merugikan negara dan rakyat. Heran deh dengan penanganan hukum terkait pemagaran laut di kawasan pantai utara Tangerang ini. Kasus pemagaran laut ini seharusnya segera dinyatakan sebagai kasus pidana. Bukan hanya ramai-ramai membongkar pagarnya saja, lalu masalahnya dianggap selesai. Sebenarnya aparat penegak hukum segera mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus ini. Di sana ada penyerobotan alam, pembuatan sertifikat ilegal, dugaan kolusi korupsi. Sangat disayangkan jika sikap pemerintah saat ini cuma mengambil jalur administrasi dalam pemberian sanksi. Harusnya kasus pemagaran laut tersebut semestinya berujung pada konsekuensi yang lebih tegas. Langkah yang sudah diambil pemerintah atas kasus pagar laut ini baru bersifat hukum administrasi dan teknis. Padahal tindakan pidananya jelas-jelas merampas ruang publik dengan sertifikat ilegal melalui kolusi dan korupsi. Aneh, belum ada penetapan sidik sebagai kasus pidana. Kita sebagai warga biasa berharap menteri saat ini dan para menteri-menteri di era pemerintahan sebelumnya yang ada keterkaitannya dengan pemberian izin pagar laut tersebut agar lebih terbuka dan bersifat jujur. Agar tidak terjadi berbagai spekulasi yang buruk di kalangan bawah. Sebenarnya apa yang terjadi di kasus pemagaran laut Tangerang merupakan bentuk dari penegakan hukum yang lemah yang masih bisa digoyang dan digoda oleh para oligarki di negeri ini. Nah, untuk membenahi hal itu, penegak hukum yang penuh wibawa harus ada ketegasan-ketegasan berupa tindakan yang menyeret para terduga pelaku kejahatan itu ke ranah hukum. Membaca berita yang begitu viral itu tentang pagar laut Tangerang, kita menjadi miris dan sedih atas masalah hukum ini. Para pemilik modal dapat dengan mudah menerobos hukum untuk mencapai kehendaknya. Rakyat yang menerima dampak pagar laut ini hanya pasrah saja, tidak berdaya. Nah, teman-teman, agar kasus ini tidak berlarut-larut, mari kita memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan saat ini. Presiden Prabowo tegas memerintahkan pembongkaran pagar laut tersebut. Dan itu memberikan kesan kuat kepada kita bahwa pemerintahan hadir dalam carut marut itu. Tetapi tindakan para menteri dan penegak hukum yang terkesan ambil jalan sendiri-sendiri dan lambat sangat tidak bisa diterima dalam sebuah pemerintahan yang modern ini. Kita rakyat menuntut agar kasus ini terang benderang dan wibawa pemerintah harus ditegakkan.
kasus pagar laut dan sertifikat itu harus dibawa ke ranah hukum, sehingga semua lebih jelas dan lebih terbuka. Ranah hukum pun jangan dibiarkan begitu saja, harus dikawal oleh Presiden dan oleh rakyat, agar kualitas dan integritas para penegak hukum tetap menjunjung tinggi nilai keadilan di atas negeri tercinta ini. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat hati rakyat dimanapun Anda berada saat ini, demikianlah kira-kira tanggapan dari saya. Dan jika ada tanggapan-tanggapan atau pendapat-pendapat tentang situasi politik saat ini, silahkan cantumkan dalam kolom komentar, sehingga kita bisa bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat channel ini. Dan jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Salam damai negeriku. Terima kasih.